Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuria Rifat Masari dengan NIM 212105030025 dari kelas Akuntansi Syariah 2 akan mereview dan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama yaitu berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ada 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah, yaitu Humaimah atau Yordania dijadikan pusat perencanaan, Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Di sini yang pertama terdapat Abul Abbas As-Saffah yang memimpin pada tahun 132 sampai 136 Hijriah. Abul Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Saffah yaitu pengalir darah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Ia meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi pada usia 33 tahun. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur yang memimpin pada tahun 136 sampai 158 Hijriah. Pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat Ctesiphon bekas ibu kota Persia. Ia membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Ia juga membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Di kepemimpinannya, ia mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahannya, membentuk tradisi baru dengan mengangkut wazir sebagai koordinator departemen. Ia menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim, dan ia juga menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan dari pusat pemerintahan. Yang ketiga yaitu Abu Ja'far Harun ar-Rasyid yang memimpin pada tahun 170 sampai 193 Hijriah, di mana khalifah yang sangat terkenal sampai sekarang. Dalam pemerintahan ini sangat memperhatikan ilmuwan dan kebudayaan. Semua masyarakat merasa aman untuk keluar pada tengah malam. Sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Sangat mementingkan sarana dan prasarana, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing, dan pada masa pemerintahannya, kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Yang keempat yaitu Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun pada tahun 198 sampai 218 Hijriah. Pada pemerintahan ini berkembang pesat. Kafilah-kafilah datang kembali ramai. Lintas dagang dengan Tiongkok kembali ramai, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, filsafat, menerjemahkan buku Plato dan Aristoteles, dan wilayah Islam terus bertumbuh. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah terdapat beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya, yaitu yang pertama, mayoritas Abbasiyah periode akhir lebih banyak mementingkan pribadi, keluarga, kenikmatan sampai lupa tugas dan kewajiban terhadap negara. Yang kedua, luasnya kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Yang ketiga, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan. Yang terakhir, semakin kuat pengaruh keturunan Turki mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka.
Untuk faktor eksternalnya, yaitu yang pertama, Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Yang kedua, penyerbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Han yang menghancurkan Baghdad. Jatuhnya Baghdad oleh Hulagu Han menandai berakhirnya Kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, munculnya Kerajaan Safawiyah di Iran, Kerajaan Utsmani di Turki, dan Kerajaan Mughal di India. Kesimpulannya, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah yang merupakan khalifah ketujuh dinasti Bani Abbasiyah, karena pada masa pemerintahannya pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan. Masa-masa kepemimpinan beliau sangat memberikan motivasi dan perhatian penuh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Harun ar-Rasyid merupakan seorang yang cerdas dan mencintai ilmu pengetahuan. Negara di bawah kendalinya aman, tentram, makmur, dan dengan dukungan sarana dan prasarana pembangunan sehingga dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.